Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga terhadap Keputusan Pembelian dengan Kepuasan Pelanggan sebagai Variabel Mediasi pada Layanan Transportasi Online Gojek. Jadi di sini saya telah mendapatkan responden sebanyak 80 responden, yang mana nanti akan dianalisis untuk setiap variabelnya. Itu ada variabel X1 dengan dua indikator dan X2-nya dari pengaruh harga ada dua indikator juga, dan variabel mediasinya kepuasan pelanggan ada dua indikator. Setelah itu untuk variabel terikatnya atau variabel Y itu ada keputusan pembelian ada dua indikator juga, dan nantinya ini akan dianalisis menggunakan aplikasi Smart PLS. Baik, di sini yang pertama kita klik new project dulu. Setelah itu name untuk create new project-nya ini kita tulis laporan mini project Anmol UAS. Kita enter. Setelah itu kita import data file. Import data filenya ini kita berikan yang CSV ya. Untuk ini kan 80 responden, kita klik open. Baik, di sini akan muncul seperti ini pengaturannya. Dan untuk time step-nya di sini kita hilangin dulu, setelah itu kita import. Oke, di sini akan muncul angka-angka seperti ini dan juga variabelnya. Kita klik back dan di sini ada create model. Dan ini please choose-nya kita pilih yang PLSM dan model name-nya ini kita tulis aja judul kita ya. Oke, lalu kita save dan akan muncul seperti ini. Jadi langsung saja kita klik select dulu, dan untuk kualitas layanan dan uh, yang responsivitas dan juga keandalan ini kita klik. Setelah itu kita klik di keyboard itu ada kontrol untuk klik dua kalinya. Lalu kita pindahkan, kita drag ke sini lalu di enter. Nah, di sini akan muncul gambar seperti ini. Ini untuk variabel X1-nya. Dan yang kedua, kita lakukan juga sama kayak yang X1 tadi, kita drag, lalu kita enter. Untuk variabel mediasinya, kepuasan pelanggan, kita taruh di tengah. Dan keputusan pembelian variabel Y-nya. Oke, karena udah seperti ini kan belum rapi ya. Jadi kalau lebih enak dipandang dan juga biar nggak bingung, kita benerin dulu. Oke, jika sudah diatur sedemikian rupa, ini langsung kita klik connect untuk menghubungkan antara variabel X1 ke mediasi, setelah itu harga X2-nya ke variabel mediasi, dan variabel N-nya ke variabel Y. Oke, udah jadi semua seperti ini kan. Setelah itu langsung saja kita calculate. Oke, di sini kita pilih PLSTM algorithm. Oke, setelah itu langsung start calculation. Baik, langsung muncul seperti ini graphical output-nya. Jadi di sini tuh kan ada kan angka-angkanya gitu kan. Jadi dari bisa kita analisis dari data graphical output ini melalui PLSM algorithm seperti yang data ini dapat dilihat bahwa kayaknya ini penghubungnya antara layanan kualitas X1 ini, kualitas layanan X1 dengan variabel kepuasan pelanggan yang mediasi itu kan 0,399. Jadi hal ini tuh menunjukkan hubungan yang cukup lemah nih antara X1 dengan variabel M gitu. Tapi untuk yang variabel X2-nya ke variabel M ini itu dia memiliki hubungan yang lebih kuat dibandingkan dengan X1. Jadi besarnya itu ada 0,503 seperti itu. Jadi hubungannya ini uh, agak kuat ya daripada yang X1 ke M. Setelah itu untuk yang variabel M, kepuasan pembelian ini terhadap variabel Y itu menunjukkan hubungan yang cukup kuat. Ini di atas 0,5. Jadi 0,687 ini merupakan hubungan K M ke Y yang cukup kuat gitu. Oke, yang selanjutnya ini kita klik bagian add koefisien. Oke, jadi di tab koefisien ini udah ada kan X
X2-nya ini 0,503 dan X1-nya 0,399. Setelah itu M-nya variabel mediasinya 0,687. Itu seperti di graphical output yang tadi. Jadi menurut data ini itu nilai P tersebut kan lebih besar dari 0,05 gitu. Kalau dia lebih besar dari 0,05, maka menunjukkan hubungan yang besar dan signifikan pada variabel latennya gitu. Jadi yang lebih besar dari 0,05 ini itu yang kepuasan pelanggan atau yang variabel M-nya itu tadi. Berarti dia berpengaruh positif. Sedangkan untuk yang harga X2 dan juga kualitas layanan X1 ini dia lebih kecil nih daripada 0,05. Jadi mereka itu tidak memiliki hubungan yang signifikan gitu. Setelah itu untuk yang kedua kita beralih ke final result tapi yang bagian outer loading. Kita klik outer loading. Oke, jadi di sini bisa dilihat nilainya itu hijau semua kan. Jadi melalui outer loading dari penghitungan PLSM algorithm ini dapat dilihat bahwa nilai outer loadingnya ini lebih besar daripada 0,7 gitu. Dan berwarna hijau semua kan. Sehingga dapat dianggap semua indikatornya ini memiliki korelasi yang tinggi dan data tersebut ini bersifat reliable dan juga valid terhadap variabel latennya. Seperti itu. Selanjutnya, kita beralih ke quality kriteria. Cari yang quality kriteria bagian construct reliability and validity. Jadi kita bisa menganalisis nih. Untuk yang kita lihat bagian Converge alpha. Oke, bagian Converge alpha-nya ini datanya kan kalau misalnya dia kurang dari 0,7, maka kuesionernya itu ada yang kurang reliable. Kuesioner dari indikator tersebut ada yang kurang reliable. Tapi jika nilainya lebih dari 0,7, maka kuesioner tersebut ini reliable nih pada indikatornya. Kalau misal composite reliability nilainya lebih dari 0,5, maka indikatornya reliable. Setelah itu untuk yang S ini, kalau misalnya 0,7, maka indikatornya juga reliable. Jadi kalau dianalisis nih, dari mulai yang pertama kan X1, kualitas layanan. Dari Cronbach alpha-nya, itu kualitas layanan X1 memiliki nilai 0,696 dan juga warnanya merah. Maka dapat diartikan juga bahwa kuesioner pada indikator variabel ini itu tidak valid dan kurang reliable. Tetapi jika kita lihat dari angka tersebut nih, nilai ini itu memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi kan. Tadi kan kalau datanya lebih dari 0,7 kan kuesionernya reliable, tapi kalau dilihat ini 0,69, ini kan tinggi datanya. Jadi yaitu memiliki tingkat reliabilitas yang cukup tinggi gitu. Jadi bisa untuk kita evaluasi lagi untuk dipertimbangkan lagi. Kalau misal datanya ke bawah kan, itu terlalu ke bawah itu bisa nih kita hapus gitu kan. Tapi ini kan datanya 0,696, hampir ke 0,7. Jadi nggak apa-apa kita evaluasi dulu aja. Dan juga untuk composite reliability-nya itu memiliki nilai 0,698 dan juga 0,868. Untuk ini RHO-nya itu kan memiliki nilai lebih besar daripada 0,5 tapi warnanya merah, maka dapat diartikan bahwa terdapat kuesioner pada indikator variabel tersebut tidak valid dan kurang reliable. Tetapi jika kita lihat dari angka tersebut ini, nilainya ini memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Jadi hal ini masih bisa dievaluasi untuk dipertimbangkan. Sedangkan untuk RHOC-nya ini itu bersifat reliable pada indikatornya. Dan F untuk X1-nya 0,767. Berarti, dan juga dia berwarna hijau, maka data tersebut ini memiliki indikator yang reliable. Setelah itu untuk yang X2 yang harga, ini hijau semua nih. Dari Converse sampai yang F itu hijau semua. Ini berarti semua datanya ini reliable gitu karena ini tuh yang 0,845 ini lebih besar daripada 0,7. Setelah itu composite reliability-nya itu juga lebih besar daripada 0,5 dan F-nya ini lebih besar daripada 0,7. Dan untuk variabel M-nya ini sama kayak yang variabel X1. Untuk keputusan pembelian, variabel Y-nya ini sama kayak yang variabel X2, dia hijau semua, jadi dapat diartikan kuesionernya itu bagus.
Oke, untuk yang selanjutnya kita akan menghitung bagian inner model. Kita klik back dulu, setelah itu kita calculate, dan klik yang bagian bootstrapping. Itu klik start calculation. Oke, di sini muncul nih datanya. Jadi pada graphical output koefisien jalur K-nya ini kan 0,00 semua nih. Jalur K ini itu digunakan untuk memprediksi pergerakan variabel. Jadi nilai jalur K pada data ini memiliki pergerakan yang positif dan juga signifikan karena pergerakannya itu selaras gitu, tidak berlawanan dan juga hasilnya itu tidak minus, tidak negatif gitu. Jadi pada data K penghubungnya ini p-value-nya itu yang dihasilkan dari perhitungan bootstrapping datanya 0,000 semua kan, bahwa semua hubungan pada setiap variabel dari data ini tuh dapat diartikan sangat signifikan. Kita bisa beralih ke path koefisien. Oke, di path koefisien ini muncul data seperti ini, ada p-value-nya juga. Jadi kita lihat nih, nilai signifikan dari path koefisien ini tuh dihitung dari p-value-nya. Jika nilainya kurang dari 0,05, maka variabel bebasnya itu mempengaruhi secara signifikannya dia mempengaruhi variabel terikat baik antara eksogen ke endogen maupun ke outer loadingnya. Jadi dari data ini itu dapat dijelaskan bahwa seluruh variabel pada data ini memiliki nilai p-value 0,000 yang mengartikan bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan. Jadi ini untuk inner modelnya, tapi untuk satu lagi ini ada lagi menghitung inner model, tapi dia menggunakan LSM, LSM algorithm. Kita cari quality kriteria, tapi yang bagian R square. Jadi nilai kontribusi R square ini menunjukkan seberapa besar sih kontribusi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi dapat dianalisis apakah variabel-variabel tersebut itu sudah cukup atau butuh tambahan lagi. Nilai R square pada kepuasan pelanggan atau variabel R ini yang memiliki nilai sebesar 0,683 R square-nya, maka kepuasan pelanggan ini dinilai sudah cukup kuat dan cukup tinggi sehingga tidak perlu menambahkan variabel tambahan lainnya karena variabel bebas atau variabel independennya pada penelitian ini tuh sudah cukup untuk menjelaskan kepuasan pelanggannya gitu. Sedangkan untuk yang keputusan pembelian variabel Y ini nilainya 0,471 R square-nya. Jadi pada nilai 0,471 ini dapat dijelaskan bahwa variabel Y ini memiliki kekuatan penjelas yang bersifat sedang gitu dan mungkin membutuhkan variabel tambahan untuk meningkatkan nilai R square pada variabel ini. Bisa pada pertamanya tuh bisa berupa pengalaman pelanggan gitu kan, pengalaman pelanggan yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Setelah itu bisa seperti pengaruh diskon yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dan lain sebagainya juga. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.